saat melihat si bos sudah tergeletak sendirian. Rupanya si bos cuman pingsan setelah membentur tembok dapur. Lalu ia menceritakan kejadian singkat ketika istrinya pergi ke kamar. Rupanya si bos terjatuh setelah melihat ulat di dalam bontengnya. Dan kali ini mereka sepakat untuk segera kabur karena si bos sudah sadar jika istrinya itu kini sudah menjadi hantu akibat kecelakaan mobil. Singkat cerita, Mod dan si bos berusaha untuk bersikap normal di hadapan istrinya yang begitu menyeramkan. Lalu, Juju mengatakan jika ia ingin membawa suaminya ke surga. Perkataan itu pun jelas membuat si bos takut setengah mati. Melihat suaminya malah ngegibrik ketakutan, Juju pun akhirnya marah. Untung saja Mod dan si bos berhasil selamat. Meskipun ketakutan setengah edan, mereka berusaha untuk mengambil HP si bos. Setelah mengangkat panggilan tersebut, sontak kemarahan Juju pun semakin menjadi-jadi karena ternyata si bos ketahuan selingkuh. Karena hantaman alat pel, Juju pun menghilang entah kemana. Tapi tak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang yang sedang menangis. Ternyata suara tangisan itu berasal dari Juju yang terlihat sedang bersedih. Kemudian si bos membakar beberapa barang guna membekali istrinya di alam baka. Tapi tiba-tiba sontak Juju pun marah karena ia dianggap hantu oleh suaminya. Kemudian Juju menceritakan tentang apa yang sebenarnya ia alami. Ceritanya pun diawali dengan hobi Junaid yang ia lakukan sebelum pulang ke rumah. Karena selalu kalah berjunaid, ia pun sampai kehilangan mobil untuk dipertaruhkan. Lalu mobil itu pun digunakan istri si bandar Junaid untuk ajojing hingga mengalami kecelakaan. Dan itu berarti wanita di dalam mobil naas itu bukanlah Juju. Lalu Juju menjelaskan tentang keinginannya membawa si bos ke surga. Rupanya semua itu cuma akal-akalan Juju saja yang ingin digabrut agar ia tidak kena marah setelah kehilangan mobil pemberian suaminya itu. Meskipun sudah kehilangan mobil dapat nyicil 7 tahun, si bos tetap senang karena istrinya bukanlah hantu. Tak lama kemudian, si bos merasa heran karena Tar belum juga pulang. Loh, kok hilang goblok? Terlihat mereka pun heran dengan gelagat Tar yang aneh. Saat dipenuhi tanda tanya, si bos melihat postingan FB jika motor milik Tar mengalami kecelakaan. Si bos pun merasa yakin bahwa yang nyelonong tadi adalah hantu dari Tar. Kemudian si bos mengajak istrinya dan juga Mod untuk segera mengungsi. Dirasa arwah Tar masih di rumahnya, mereka pun bersembunyi di sebuah ruangan. Setelah memblokir pintu, si bos melihat kelakuan Tar melalui CCTV. Rupanya Tar sedang membakar semua benda kertas untuk Mod. Hah? Mod? Ternyata Mod sebenarnya sudah tewas. Perkataan Tar itu pun membuat si bos dan istrinya syok parah. Mereka pun meminta penjelasan kepada arwah Mod ini. Lalu Mod menceritakan sewaktu ia disuruh Tar ngabrek foto.
sebenarnya ia malah mengalami kecelakaan dan sampai tewas. Saat jam 3 subuh, perubahan wujud mod pun jelas membuat pasangan ini panik seedan-edannya. Saat rumah itu terbakar, arwah mod menunjukkan si bos sesuatu. Betapa kagetnya si bos ketika ia melihat tubuhnya akan dibakar oleh Tar. Oh, ternyata kejadian itulah yang membuat si bos tewas. Sontak arwah si bos ini pun lemas karena ia baru sadar jika dirinya bisa tewas akibat bonteng. Melihat arwah mod tertawa gembira, Ibu Juju pun tiba-tiba teringat sesuatu. Saat mobilnya dibawa istri Bandar Junaid, datanglah mod dan menawarkannya tumpangan. Lalu Juju berniat untuk berebut kembali mobil miliknya yang sudah dijabel. Karena mobil tidak mau berhenti, Juju mencari jalan untuk menjegalnya. Akhirnya, Juju pun baru sadar jika dirinya sudah tewas sebelum tiba di rumahnya. Karena semua sudah terungkap, mod pun bergegas OTW ke alam baka. Dan karena Tar sudah membakarkan benda-benda mewah untuknya, perjalanan mod pun penuh dengan kemewahan. Karena semua benda yang dibakar hanya untuk mod, si bos dan Juju cuma bisa melongo karena tidak punya apa-apa untuk perjalanan gaibnya. Sementara itu, Tar yang sudah membakar semuanya berniat untuk pulang. Tapi tiba-tiba... Setelah bermandikan api gas khusus orang kaya, Tar langsung girang karena ia masih selamat. Lalu datanglah Rang bersama Koi. Melihat geng Rang datang menyusulnya, Tar pun meminta maaf jika dirinya sudah mengambil duit lebih dari ATM Rang. Betapa syoknya Tar saat ia melihat jasadnya sudah gosong. Ia pun histeris karena ternyata dirinya juga sudah tewas. Kemudian Rang mengajaknya untuk barengan hitung-hitung konvoi Sun Mori ke gerbang alam baka. Yah, dan karena semua tokoh di film ini sudah modar, mau tak mau, film pun sudah berakhir.